Shalom teman-teman dimanapun kita berada, kita bersyukur malam ini kita di dalam acara ngopi, ngobrolin perkara iman, di dalam channel kita Brontis Production, kita akan ada narasumber yaitu Ibu Leonie Atmajaya. Nah, berikut biodata yang bisa saya sampaikan. Beliau adalah seorang yang begitu konsen berkaitan dengan keluarga atau memberikan pesan-pesan keluarga kepada anak-anak, dan dia sudah menuliskan 2000 artikel pengasuhan sejak 2005. Dan saat ini beliau juga melayani sebagai host di saluran televisi Kristen yaitu Reform 21 yang bisa kita saksikan, dan juga banyak menulis di vlog dan blog yaitu oureverydaythings.com. Jadi teman-teman, kita akan mendiskusikan ini bersama dengan narasumber Ibu Leonie Atmaja. Tuhan berkati. Backgroundnya bagus. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan doa dulu dan kemudian nanti Bu Leonie sampaikan materi ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Kami boleh bersama-sama belajar akan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Leonie, dan kami menyerahkan untuk setiap materi dan pendiskusian yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Bu. Oh, langsung ya? Boleh. Oke, baik. Jadi begini, kalau kita bicara tentang parenting, kita tentu sebagai, nanti saya expect mungkin yang menyaksikan ini adalah orang tua ataupun guru, mungkin guru sekolah minggu ataupun guru di sekolah, tentu kita itu lebih senang atau kita menginginkan keadaan di mana anak-anak kita itu saling mengasihi. Jadi kita lebih suka kalau anak-anak kita tuh akur, kalau anak sekolah minggu itu nggak ada yang berantem, kita semua pasti menginginkan keadaan yang seperti itu. Tapi memang pada realitanya adalah kita melihat ya seperti ini, contohnya, di mana satu mainan pun yang sebenarnya selama ini nggak pernah dicari oleh siapapun, tiba-tiba bisa diperebutkan, menjadi satu hal yang memicu perdebatan, baik itu antara anak, kakak, adik, atau dengan teman, dengan tetangga, macam-macam. Jadi ini realita yang kita hadapi sebagai orang tua ataupun guru, yaitu mengapa nih anak kita nih seperti ini. Dan biasanya apa yang kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai guru saat kita melihat keadaan ini terjadi di depan kita. Nah, mungkin untuk sebagai kita interaksi sedikit, saya mau tanya aja nih. Mungkin saya tanya Pak Roni ya, kita ngobrol kan, ngopi kan. Kalau misalnya melihat keadaan seperti ini nih, ada yang berantem, rebut-rebutan, biasanya secara umumnya apa yang dilakukan oleh orang tua? Apa aja deh misalnya? Kepikir aja apa? Biasanya yang besar yang disalahkan. Biasanya yang besar, kok nggak mau ngalah sama adik gitu ya. Betul. Apalagi, yang umum aja apalagi misalnya? Apalagi ya? Misalnya, disita gitu ya, disita mainannya. Ya kan, mainannya disita, nggak boleh main lagi ya, berantem beginian, kamu sharing dong, berbagi dong, gitu kan, atau yang kakak ngalah dong dengan yang adik. Ada lagi macam-macam sih, yang terpikir misalnya, orang tua udah capek, apalagi udah seharian COVID, aduh masih ribut aja, pindah dah ke kamar deh, biarin dah ribut, terserah, nanti juga diem sendiri, akur lagi, jadi didiemin, gitu. Ada macam-macam, ada lagi misalnya, udah, siapa yang pegang duluan mainannya? Siapa yang bilang mau main dulu? Dia yang main dulu. Setelah itu kamu gantian ya sama adikmu, atau kamu gantian ya sama kakakmu. Jadi siapa yang duluan, dia yang dapat megang duluan itu mainan, misalnya begitu. Atau macam-macam lagi, ada yang misalnya udah dipukul dua-duanya, atau dipukul yang adik atau yang kakak ya, terserah mood mamanya atau orang tuanya ya, dipukul pokoknya udah, terus mainannya diambil, nggak ada yang main. Atau dipukul terus didiamkan, banyak macam-macam. Orang tua punya respon yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah waktu kita menyetop atau memberhentikan suatu keadaan di depan kita, misalnya rebut-rebutan mainan seperti ini, lalu kita mengambil keputusan apapun seperti yang tadi kita sudah bahas, sepertinya selesai, keadaannya sudah selesai, anaknya sudah diam, paling ada yang nangis,
Hmm. Lalu setelah itu udah tenang lagi. Tapi bisa dibilang it's done, gitu. Problemnya sudah beres. Nah, satu hal yang pertanyaan ini adalah yang perlu kita pertanyakan dan gumulkan adalah apakah benar isunya itu sudah beres? Apakah benar ini sudah selesai? Tentu secara fenomena di luar sudah selesai karena udah nggak ada yang rebut-rebutan lagi atau mainannya bersama kita. Tapi apakah kita berhenti di situ? Nah, ini satu hal yang ingin saya bahas bentar dalam waktu yang singkat karena seringkali yang kita lakukan adalah kita memperbaiki tingkah laku tapi tidak mendeteksi atau membimbing hati yang berdosa, hati anak. Jadi kita selalu tendensinya ya, kecenderungannya adalah kita ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah yang ada di depan dengan apapun, baik itu marahin, melerai, memisahkan mereka dalam kamar yang berbeda, macam-macam. Tapi udah, karena itu adalah problemnya sudah selesai, kita lanjut lagi, masak lagi, nonton TV lagi, atau apapun gitu. Atau dua-dua kamu di kamar aja, jangan ganggu mama, atau apa. Nah, ini keadaannya, bahwa kita memperbaiki tingkah laku, atau kita sebenarnya membimbing mereka, dan membuat mereka melihat hati mereka. Nah, ini yang ingin dibagikan supaya kita bisa sama-sama pikirkan bersama-sama. Karena kecenderungan kita, baik sebagai guru yang mengatur kelas, ataupun sebagai orang tua, itu yang di atas. Yaitu memperbaiki tingkah laku. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, saya ingin bagikan sedikit gitu ya, bahwa di dalam firman sendiri itu tuh banyak sekali sudah mengatakan tentang hal perilaku antara yang di luar dan yang di dalam. Itu udah banyak sekali dibahas. Contohnya, saya akan bagikan saja yang ada di Markus. Di dalam Markus 7 ayat 20-23, itu kondisinya adalah di mana orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus masuk dan mereka makan tanpa cuci tangan. Padahal adat istiadat yang mereka harus nggak boleh makan mereka kalau belum cuci tangan. Sebenarnya itu baik ya kalau COVID ya. COVID-19 sekarang itu cocok sekali, harus cuci tangan. Itu bagus itu, orang-orang Farisi sudah mengerti. Jauh sebelum hari ini. Tapi poinnya mereka adalah, itu adalah adat istiadat nenek moyang. Kamu nggak boleh makan mestinya kalau nggak cuci tangan. Lalu mereka komplain ke Tuhan Yesus. Loh, itu kenapa murid-muridmu kok nggak ikutin adat istiadat nenek moyang begitu? Kok bagaimana ini? Maksudnya kok diperbolehkan? Nah, lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, tapi murid-murid setelah pergi dari situ, dan Tuhan Yesus pergi dari situ, murid-murid nanya lagi, maksudnya apa sih yang dijelaskan tadi ke Farisi? Nah, di sini kita lihat. Kalau kita lihat dalam Markus, ini jawaban dan penjelasan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya bacakan ya, dari Markus 7, 20-23. Kata Tuhan Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Jadi bukan masalah yang masuk, tapi yang keluar, yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, di sini penekanannya adalah apa yang ada di dalam, yang akhirnya keluar dalam bentuk manifestasi kelakuan. Iri hati, mementingkan diri sendiri. Nah, masalah antara dalam dan di luar, ini sudah jelas sekali. Makanya dibilang orang Farisi itu bisa kelihatan dari luar tuh bersih, tapi di dalamnya itu busuk. Dan permasalahannya, realitanya adalah orang tua ataupun guru itu seringkali jatuh di dalam hal yang sama sebenarnya dengan yang Farisi, yaitu kita lebih senang melihat keadaan luar yang bersih, anak yang sopan, yang nggak absen sekolah minggu, anak yang patuh orang tua, yang hafal Bible quiz, yang hafal ayat Alkitab, yang berdoa. Kita senang lihat seperti itu. Sehingga tanpa sadar mungkin kita lupa melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Maksudnya bagaimana? Karena seringkali mungkin kita pun melakukan itu kepada anak. Kita bilang, ayo baca Alkitabnya. Ayo duduknya yang tenang. Ayo sebelum makan kita berdoa dulu. Atau misalnya, ayo hafalin Alkitab. Kita selalu menekankan apa yang ada di luar. Bukan salah, tentu tidak salah. Tapi seringkali kita menekankan yang di luar, sehingga tanpa sadar, yang disayangkan sekali, kita mungkin sekali loh, mencetak farisi-farisi kecil tanpa kita sadar.
Mungkin termasuk diri kita sendiri yang selalu terlihat rapi kalau ke gereja ya. Kita belum bisa ke gereja sekarang ya. Tapi kalau kita ke gereja selalu kita terlihat sebagai orang yang menyambut tamu, yang selalu berpakaian rapi. Tapi di dalam itu nggak pernah ada yang tahu. Bahkan di sosial media, segala sesuatu terlihat bahagia. Betapa banyak sebenarnya orang yang di dalam keluarga itu sendiri tahu kok. Aslinya bobroknya keluarga itu seperti apa. Cuman di luar terlihat manis dan baik dan indah. Begitu. Dan kalau kita melihat di sini, kalau kita hanya menekankan apa yang di luar, tanpa melihat yang di dalam, apalagi saat kita mendidik ya, dalam konteks ini kita bicara tentang mendidik anak-anak, mungkin kita, yang seperti saya bilang, mungkinkah kita sebenarnya sedang mendidik anak-anak kita, waktu kita tekankan yang di luar saja, tanpa melihat dalam, kita justru membuat mereka itu sebenarnya berpikir dan merasa mereka nggak butuh Kristus. Maksudnya bagaimana? Mungkin, sangat mungkin mereka merasa, I am so good, saya tuh orang anak yang sangat baik. Lihat, mama jarang marahin saya, tidak seperti adik saya yang sering diomelin. Misalnya ya, atau dia anak sekolah minggu, ada temannya yang sering datang sekolah minggu terlambat. Dia selalu nggak pernah terlambat. Dia selalu bawa Alkitab. Tapi ada teman lain yang lu suka lupa, suka ngobrol di kelas, suka ditegur guru karena suka berdiri-berdiri jalan-jalan. Ini anak ada yang patuh, yang selalu dipuji, yang selalu dipanggil, pimpin doa di depan. Anak-anak seperti ini mungkin tidak. Dia itu ada dalam hatinya itu sombong dan melihat rendah teman-teman sekolah minggunya. Sangat mungkin. Mungkin tidak anak yang seperti ini, mereka melihat, oh, saya itu nggak perlu terlalu banyak dikoreksi lagi sebenarnya, karena saya sudah baik. Yang menjadi masalah adalah, artinya dia sebenarnya tidak butuh Kristus. Salib Kristus menjadi tidak relevan buat anak-anak seperti ini, karena mereka tidak merasa anything wrong, nggak ada yang salah. Tingkah laku saya semua baik seperti yang selalu ditekankan oleh orang tua dan guru. Begitu. Toh saya kalau berantem sama adik, disuruhnya tenang kan? Sekali tenang, dipuji. Artinya kita pentingkan kebaikan luar. Nah, di sini saya mengajak kita semua, Bapak, Ibu yang menyaksikan ini kapanpun ya, lewat YouTube ataupun sekarang di Zoom, kita bisa bersama-sama memikirkan bagaimana kita harus melihat masalah hati. Yaitu misalnya contoh salah satu ayat lagi yang bisa kita baca, yaitu dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, guard your heart. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari dalam hati, terpancar kehidupan. Hati di dalam dan apa yang di luar. Artinya bagaimana? Kalau kita lihat, tingkah laku adalah manifestasi dari hati yang berdosa. Dan ini yang perlu kita angkat sebenarnya saat kita berbicara tentang parenting. Seringkali kita yang seperti saya sudah bahas di awal, kita jarang mungkin membahas hal-hal ini. Di mana kalau ada sesuatu yang terjadi, kita langsung bereskan behavior problems. Not really the heart problems. Bukan masalah hati, tapi kita bereskan perilaku. Nah, saya mau tekankan di sini, bukan berarti setiap kali kita melihat anak kita rebutan mainan, langsung kita, hatimu berdosa, nak. Hatimu berdosa. Langsung kayak, hah? Ada apa nih? Gitu ya. What is going on? Terus tiba-tiba dia lagi dorong adiknya sedikit nggak minta maaf, hatimu berdosa. Bukan begitu tentu ya. Kita nggak cukup waktu untuk bahas satu persatu secara bagaimana mengaplikasikan ya. Tapi saya ingin pertama-tama ini dalam waktu yang singkat, saya ingin mengangkat satu hal saja. Bahwa apakah kita sebagai orang tua sudah melihat lebih dalam daripada apa yang ada di permukaan kita. Karena khususnya para orang tua yang saat ini bersama dengan anak-anaknya 24 jam sehari, sebenarnya begitu banyak kesempatan kita untuk melihat keberdosaan anak kita secara alami di depan mata kita. Namun memang dalam keletihan orang tua yang mungkin juga harus bekerja dari rumah, beresin rumah, semuanya ya, jadi guru, jadi mbak, jadi semuanya deh, capek gitu, udah pusing. Tapi kita nggak bisa benar-benar hanya mengenyampingkan sih. Kita nggak bisa. Karena ini bermasalah dengan masalah hati anak. Apakah kita mau satu hari akan Tuhan tanya, saya titipkan anak untuk kamu didik.
Mengapa kamu nggak pernah bicara tentang hatinya dia yang berdosa? Mengapa dia akhirnya merasa dia adalah seorang yang sangat sangat baik? Atau mengapa dia merasa dia berdosa, tapi kamu nggak pernah tegur masalah hatinya? Kamu hanya selalu menegur tentang perilakunya yang salah. Sehingga dia nggak melihat dirinya, dia membutuhkan Kristus. Dia hanya melihat saya mengecewakan mama. Saya mengecewakan papa karena hasil nilai saya kurang baik. Saya adalah anak yang suka membangkang. Mama maunya saya penurut. Jadi semua dari luar. Nah, kalau saya lanjutkan kembali ke slide yang tadi ya, anak-anak yang rebutan tadi. Kalau kita melihat anak yang rebutan, jadi apa yang sedang terjadi di sini? Ini saya angkat sedikit supaya kita bisa melihat kalau sesuatu yang terjadi di depan kita. Yang sebenarnya terjadi di sini adalah dua anak yang sama-sama mementingkan diri sendiri. Anak yang pertama sedang lagi bilang, ini nggak ada masalah kakak dan adik siapa yang harus duluan kasih loh. Kita nggak bicara masalah siapa yang harus sharing atau berbagi mainan. Dua anak yang sedang rebutan ini adalah dua-dua sama-sama berdosa. Mereka sama-sama mementingkan diri mereka sendiri. Yang satu bilang, saya udah pegang duluan. Saya nggak peduli kalau kamu pegang mainan saya ini. Saya pokoknya mau mainan ini buat saya sendiri. Kamu nangis, I don't care. Saya nggak peduli. As long as I get this. Selama saya main duluan, saya nggak peduli kamu. Bukan saya dorong bahkan. Mungkin saya tarik keras-keras. Bahkan mungkin mengadu dan berbohong kepada mama. Lihat, kakak pukul. Padahal dia mungkin nggak pukul. Demi apa? Demi mendapatkan mainan. Tapi bagaimana dengan anak yang satunya lagi? Mungkin tetangga, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin teman sekolah. Yang satu lagi juga nggak ada bedanya. Tapi nggak ada urusan masalah badannya lebih kecil, dia yang terdorong. Karena dia pun nggak peduli sama yang satunya lagi. Saya mau mainan ini sekarang. Loh, saya nggak dikasih. Lalu saya nangis, saya marah-marah, saya mengeluh. Perbedaannya apa? Nggak ada. Dua-duanya sama-sama hanya menginginkan apa yang dia mau dan tidak peduli dengan yang lain-lain. Jadi dalam hal ini, kalau kita melihat apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita nggak bisa terlalu panjang lebar dan setiap kasus bisa berbeda-beda. Ada yang bertanya, boleh nggak kalau begitu tetap saya tekankan pentingnya sharing? Tentu boleh. Boleh nggak kalau saya itu pukul? Nah ini, begitu banyak orang tua atau guru, tergantung ada di mana ya, kita bicara dalam kasus orang tua aja. Begitu mudah memukul sebagai solusi yang tercepat. Sehingga anak-anak takut. Kalau anaknya masih kecil, diancam. Pernah mungkin lihat Bapak Ibu sekalian, video yang buat saya terus terang nggak lucu. Adalah video begini, anak kecil didudukan di kursi lagi makan ya, di tempat makan, mau disuapin oleh papanya atau mamanya. Dia nggak mau makan. Lalu papanya taruh piringnya atau sendoknya, lalu dia ambil mainan atau boneka yang ada di sebelahnya. Dia belaga mau suapin ke mainannya, lalu dia gerakin bonekanya seperti kayak anak itu ya, nggak mau makan. Lalu papanya yang sebelaga mau suapin beruang ini atau mainan ini, anaknya sambil liatin ya. Lalu dia pukul, dia tonjok mainannya ini, anaknya melihat sambil takut sekali. Ditonjok, tonjok, tonjok, taruh mainannya, lalu sekarang papanya ambil mangkok makanan itu dengan sendok, lalu dia kasih ke anaknya langsung makan. Langsung semua tertawa, lucu sekali video itu. Buat saya ini sangat-sangat kacau secara parenting. Kenapa? Karena kita menanamkan bahwa, lihat ya, saya lagi mengajarkan kepada anak saya, kalau kamu nggak mau makan, saya bakal pukul seperti ini loh. Dan anak usia itu menerima itu sebagai kebenaran. Karena tidak ada lagi orang yang mengajarkan kebenaran kecuali papa dan mamanya. Tentu kecuali ya dia tinggalkan kepada mbak ya, jadi mbak menjadi sumber kebenaran. Tapi anak dititipkan bukan kepada mbak, anak dititipkan kepada papa dan mama. Bukan kepada kakek nenek atau tante, tapi papa dan mama yang harus bertanggung jawab loh satu hari nanti di hadapan Tuhan. Jadi di sini kita melihat berbagai macam cara orang tua. Tapi bagaimana kita melihat fear atau rasa takut anak-anak itu bisa ditanamkan dari kecil. Tapi saat anak itu besar, apakah itu anak akan respect kepada orang tua yang selalu menanamkan kekerasan? Tak mungkin. Dia akan membenci. Tapi mungkin tidak melawan karena takut. Tapi kalau badan dia sudah lebih besar daripada orang tuanya, dia bisa udah nggak peduli lagi. Jadi jangan heran kalau orang tua yang begitu menangis dan membasahi wajahnya dan melihat anak saya sudah tidak bisa mau dengar lagi. Mungkin. Tidak selalu terjadi, tapi mungkinkah? Salah satunya adalah selama dia masih kecil, kita tidak menanamkan komunikasi dan kedekatan.
disiplin, dan kasih. Mungkin banyak hal yang terjadi selama itu masih kecil dan akhirnya baru keluar saat dia remaja, yang jadi remaja bermasalah. Mungkin, belum tentu. Tapi banyak hal yang harus kita pelajari dan lihat. Bahwa hal di dalam hati, kita perlu bicara dengan anak-anak. Anak-anak perlu diajak untuk melihat bahwa saya ini melakukan ini semua karena hati. Hati saya berdosa, saya orang berdosa. Kita perlu bilang kepada anak-anak, papa mama berdosa. Sama kayak kamu. Papa mama pun kalau salah bisa. Bisa papa mama marah lebih daripada yang seharusnya. Dan papa mama berdosa pada Tuhan dan berdosa pada kamu. Jadi kalau anak-anak ini dari kecil bisa melihat, oh, papa mama juga orang berdosa ya? Iya, kamu pun orang berdosa. Kita sama-sama minta ampun sama Tuhan. Waktu kamu pukul adikmu, itu bukan karena kamu pukul saja, kamu dari hatimu yang berdosa. Kamu nggak senang kan? Kamu merasa kamu maunya lampiaskan dengan pukulan, tapi itu nggak akan bisa menyelesaikan. Nah, kita perlu bicara dengan anak-anak tentu sesuai dengan umur. Jadi jangan panjang lebar setengah jam kuliah kepada anak umur 3, dia bengong. Ini ngomongin apa ya, gitu. Atau pakai bahasa yang dalam-dalam, dibacakan ayat Alkitab panjang lebar, Amsal 4:23, padahal anaknya umur 2, ya nggak bisa ya. Kita lihat konteks. Tapi dalam hal ini saya hanya ingin membahas secara lebih umum, bagaimana marilah kita sebagai orang tua melihat bahwa apa yang ada di luar, di atas permukaan seperti ini, sering terlihat hijau dan baik. Tingkah laku seorang anak. Mungkin juga kelihatan juga buah yang pahit ya, karena banyak juga anak-anak yang memberontak dari kecil. Tapi kita harus melihat dari bawah. Akar dosa yang ada di dalam hati mereka, yang internal, ini yang menghasilkan tingkah laku yang bermasalah. Kita harus bereskan ini. Dan kita nggak bisa bereskan kalau kita tidak membawa anak-anak kita kepada Kristus. Kita nggak bisa bereskan kalau kita tidak membuat mereka sadar bahwa saya berdosa. Saya perlu Kristus. Itu harus pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita harus membimbing mereka. Kita harus bukakan kepada anak-anak. Dan biarlah setiap orang tua atau guru, sekolah minggu, siapapun yang menyaksikan ini boleh mulai bergumul. Apakah saya sudah mulai mendeteksi, mengajarkan anak saya, mendeteksi hati mereka yang berdosa, atau saya selama ini hanya ingin menyelesaikan permasalahan di atas permukaan. Karena Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi alat, untuk bisa membimbing anak-anak, menggembalakan hatinya, sehingga mereka bisa melihat juga sesama-sama dengan kita, bersama-sama, perlunya mereka akan Kristus dan anugerah Kristus dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan di kayu salib. Amin. Itu dari saya yang bisa saya bagikan. Gimana Pak Roni? Selanjutnya mungkin kayaknya sempat ada bilang mau ngobrol, ada mau nanya, atau gimana, Iya. saya serahkan. Apakah teman-teman ada yang mau merespon atau menanyakan? Ibu Deiske atau Bapak? Silakan, silakan. Karena kita hanya berlima, jadi bisa ini. Bu, berarti kaitan dengan tingkah laku eksternal dan internal ini berarti kaitan dengan membawa mereka kepada Kristus dan keselamatan berarti ya, seperti itu. Anak-anak akan perlu waktu untuk mereka bisa benar-benar mengerti bahwa mereka diselamatkan. Karena sesuai dengan umur mereka masing-masing. Tapi sangat penting bagi kita sebagai orang tua, ataupun dalam konteks guru sekolah minggu, untuk bisa dari kecil anak-anak tuh dibukakan bahwa waktu kita mendidik mereka dan memperbaiki kelakuan, kita nggak stop di situ. Gitu. Kita harus tekankan kepada anak-anak bahwa mereka itu berdosa. Waktu kamu berkata kasar, itu bukan hanya berkata kasar. Kenapa kamu berkata kasar? Itu karena hatimu. Hatimu mungkin yang membenci, hatimu yang maunya itu semua yang saya mau harus dituruti. Makanya kamu keluarnya tingkah lakunya apa? Mengeluh. Tapi di bawahnya apa? I want what I want. Saya mau yang saya mau dan harus dapat. Saya nggak percaya sama kebaikan yang Tuhan berikan. Saya mau dapetin yang saya mau. Itu menurut saya yang terbaik. Tapi itu kan nggak ketahuan kan? Itu dalam hati. Nah, yang keluar apa? Yang keluar adalah mengeluh, marah-marah. Nah, makanya kalau kita nggak pernah bereskan masalah di bawah itu, dan begitu cepat kita hanya tepis begitu ya. Udah, diem ah. Jangan komplain terus.
udahlah gitu, kamu ngomong terus kasar. Kita nggak pernah bicara lebih dalam daripada itu dalam waktu yang tepat ya. Kita cari waktu dengan anak yang mungkin dia lebih tenang. Jangan lagi nangis-nangis, kita ajak ngobrol, nggak akan masuk. Tapi mungkin sebelum tidur, setelah berdoa bersama, lagi peluk, lagi duduk, kamu ingat nggak kemarin kamu begini-gini? Nah, kita bisa ngobrol. Nah, kita bukakan pelan-pelan. Tapi ingat, sesuai dengan usia lagi. Karena kalau usianya masih kecil, balita, jangan ngobrolinnya seminggu kemudian. Kamu ingat nggak, nak? Yang mana gitu ya, udah kagak tahu. Dia harus di ngomongin tuh 1 jam setelahnya mungkin. Atau setelah dia tenang, langsung di ngomongin. Gitu. Oke. Apakah ada Ibu atau Bapak Deske atau teman-teman mau menanyakan sesuatu? Karena waktu kita sekitar 10 menit lagi nih dari Zoom-nya. Saya bisa Boleh Bu Marta, silakan. dengan Ibu Leoni, dengan Bapak semua. Ini berkenaan dengan anak-anak saya dan juga murid. Saya cuma mau konfirmasi aja, bener nggak nih? Jadi seringkali memang waktu kita sudah ngajarin kebenaran firman Tuhan, kemudian mereka ada masalah, kemudian kita jalan, dan pada akhirnya mereka memutuskan, I don't want to forgive him. Atau I don't want to forgive her. Terusnya yang ada memang saya akhirnya, ya saya pikir pengampunan itu juga nggak, memaafkan atau mengampuni tidak bisa dipaksakan ya. Nggak usah orang dewasa, nggak usah anak kecil, orang dewasa pun itu nggak bisa akhirnya saya memang akhirnya kasih waktu, artinya ya udah, kalau memang tidak bisa memaafkan sekarang, berarti nggak apa-apa, tapi saya biasa panggil sama anak saya Miss, tapi Miss berdoa suatu hari kamu bisa memaafkan teman kamu. Prosesnya waktu ada sih yang akhirnya bisa rekonsiliasi, tapi ada juga yang naik kelas tetap ada bitterness, gitu. Yang akhirnya itu kalau nggak diselesaikan, kalau kita nggak cari benang merahnya, itu bisa levelnya nanti naik dari kelas 2, 3, 4 gitu. Yang berkembang ya, Bu, ya? Berkembang akhirnya jadi kayak geng dengan geng gitu. Dulu saya nggak terlalu ngerti ya. Artinya dulu maksudnya kayak ada pemikiran, kayak ada suatu pemikiran, bener nggak ya kalau saya maksudnya nggak maksain anak-anak saya untuk mengampuni gitu, walaupun saya sudah ngasih tahu kebenaran. Tapi ada satu lagi, misalkan ada juga dari pandangan ya orang yang saya tahu bahwa ya mereka harus mengampuni, mereka harus tetap mengampuni walaupun mereka tidak mau. Itu yang saya waktu itu dapatkan. Tapi kayaknya aku pas saya ngomong sama anak-anak itu nggak bisa gitu loh. Waktu mereka mengampuni memang tunggu mereka merasa apa ya, kayak sadar gitu ya, kayak sadar bahwa oh iya ya, saya mau mengampuni dia. Simple thing sih biasanya alasan mereka kenapa mau mengampuni temannya. Simple thing misal, oh dia baik, udah itu aja. Sampai yang berkenaan dengan bilang, karena Tuhan Yesus sudah baik buat saya, ada. Tapi nggak semuanya. Nggak semuanya akan bilang karena Tuhan Yesus baik, jadi saya mau mengampuni. Tapi biasanya, oh ya saya mau mengampuni dia karena I want to be his friend, walaupun dia begini-begini. Dan saya mau coba tanya Bu Leoni gitu, benar nggak ini bahwa memang kita nggak bisa istilahnya kayak maksain anak untuk mengampuni temannya, dan memang harus ada kayak apa ya, follow berikutnya gitu sampai Jadi akhirnya selesai. Yang saya lihat begini, Bu, masalah memaafkan, nggak cuma memaafkan sih, dengan dalam dosa apapun begitu. Ini masalah di dalam hatinya mereka. Jadi kalau misalnya saya lihat, kalaupun kita misalnya contoh ya, kita paksakan, ayo kamu ampuni, tapi dalam hatinya dia sebenarnya belum mau mengampuni. Tapi dia hanya mengatakan, saya sudah ampuni dia, supaya stop di ngomongin terus, supaya stop dikotbahin terus sama si guru ini, biar saya bisa pulang dan saya bisa main. Kadang-kadang banyak anak-anak seperti itu, sebenarnya nggak terselesaikan masalah itu. Jadi saya tetap percaya segala sesuatu adalah proses. Tapi mungkin saya tidak akan bilang, nggak apa-apa kamu nggak mengampuni. Tapi ya kalimatnya mungkin ya, bahwa kamu perlu belajar mengampuni. Kapan kamu akan mengampuni sungguh-sungguh, biarlah kamu bergumul dengan Tuhan. Nah itu mungkin lebih kita lempar kepada dia untuk dia bergumul. Karena kita tidak akan seperti kita ganti aja, jangan masalah mengampuni, masalah mencuri aja. Sama dong, sama-sama berdosa ya. Jadi misalnya setelah dia mencuri nih, kita nggak bisa bilang, dan saya harap kita bisa menghindari bilang, nggak apa-apa kamu mencuri. Gitu. Tapi
kalau kamu belum sadar mencuri itu salah, nah ini penekanan ya, kalau kamu belum sadar nak, bahwa mencuri itu salah, ibu akan berdoa, supaya kamu diterangi, kamu bisa mengenal kebenaran firman, bahwa mencuri itu berdosa. Ibu nggak bisa bikin hatimu itu sadar itu berdosa. Tapi ibu akan berdoa buat kamu. Nah itu, jadi tetap dilemparkan kebenaran itu, dan dia harus bergumul sendiri. Tidak menjadi tidak apa-apa, maksudnya tetap nggak boleh untuk tidak memaafkan, tetap nggak boleh untuk tetap mencuri begitu loh. Tapi biarlah kita bimbing. Nah, salah satu hal yang bisa terjadi yang menjadi pembelajaran buat anak ini yang tidak mau mengampuni ini misalnya adalah pada saat dia mungkin ada kesempatan nih, dia melakukan kesalahan besar terhadap kita, lalu kita mengampuni dia, dan dia mendapat grace, dia mendapat anugerah pengampunan dari kita. Lalu kita bisa tekankan, ibu sangat susah loh untuk mengampuni, tapi ibu mau belajar mengampuni. Sama seperti Kristus sudah mengampuni ibu. Ibu teringat dulu kamu pernah cerita, kamu susah mengampuni. Semoga kamu juga belajar mengampuni temanmu. Sama seperti ibu mau belajar mengampuni kamu sekarang. Nah, jadi waktu dia mengalami pengampunan dari kita, yang mestinya habis-habisan dimarahin misalnya ya, tapi kita peluk dia, bertobat ya nak, jangan lakukan lagi. Itu satu pengampunan, penerimaan. Kamu ingat ini, ibu nggak bisa mengasihi kamu seperti Kristus sudah mengampuni kamu. Di atas kayu salib, dosa kita tuh besar. Nah, kita kaitkan langsung kepada dosa dan Injil. Setiap kali ada sesuatu kesempatan, langsung kita masukkan Injil dan kebenaran firman di situ. Sisanya, harus Roh Kudus sendiri yang bekerja. Itu udah bukan pekerjaan kita lagi. Itu dari saya sebagian yang bisa saya bagikan sih, Bu. Oke, waktu kita 4 menit, silakan kita manfaatkan. Ya, dari saya. Oke, Hatim. Tadi kan sempat disinggung bahwa ini adalah suatu proses ya, dan saya setuju memang nggak mudah ya untuk proses. Tapi kan kita nggak perlu tunggu sampai ada kasus dong ya, udah berantem lah, udah nyolong, udah rebutan barang, baru kita mulai memproses gitu ya. Nah, yang saya maksudkan adalah apakah ada yang mungkin kita sebagai orang tua bisa lakukan secara sengaja setiap harinya untuk membimbing anak kita terkait dengan topik ini, gitu Bu Leoni. Nah, ini satu pertanyaan menarik karena salah satu hal yang pasti kita bisa lakukan adalah saat keluarga itu punya waktu bersama-sama membahas firman. Nah, seringkali ada keluarga-keluarga Kristen yang hanya membiarkan pembahasan firman itu kalau sekolah minggu. Atau kalau ya pas lagi di gereja aja begitu. Padahal firman dan kebenaran itu tuh sehari-hari. Jadi ini dikembalikan lagi kepada keluarga-keluarga sih. Bagaimana mereka bisa diberikan kebijaksanaan, mereka minta Tuhan tolong berikan saya kebijaksanaan untuk bisa memasukkan kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai prinsip firman dan Injil itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, contoh aja, kita naik mobil, ini kita asumsi nggak lagi COVID ya, kita naik mobil, terus kita disalib gitu, misalnya kita udah mumet soal pekerjaan, langsung kita disalib sama mobil lain, kita marah dan kita kesel. Anak-anak kan di mobil lihat kita semua ya, tapi kita tuh waktu bisa belajar menenangkan diri, lalu kita bilang, ini semua tuh nggak benar. Mami tuh misalnya mama, saya bilang mami ya, mami tuh dalam hati tuh kesel banget, pengennya tuh ngomel, tapi mami tuh tahu kalau ngomong seperti itu tuh nggak boleh. Itu semua dari dalam. Akhirnya keluarnya kan dari kata-kata. Kita seringkali seperti itu nggak boleh. Mami pun harus belajar kontrol. Karena keluar itu tuh udah satu hal yang lain lagi. Satu hal di dalam hati, kita bergumul dengan hati yang berdosa. Tapi kalau mengumpat lagi dan marah-marah dengan kata-kata kasar, itu sudah membuahi apa yang dari dalam hati kita. Nah, waktu anak-anak mendengar dan kita sharing sama anak-anak di mobil, anak-anak akan belajar, oh, waktu saya lain kali itu merasa seperti ini, saya bisa belajar untuk mengontrol hati saya juga, gitu. Bahwa bukan berarti karena saya berasa kesel, boleh dong saya keluarin sesuai dengan hati saya, apalagi banyak ya slogan-slogan listen to your heart, trust your heart, begitu. Ini semua ngaco, begitu. Jadi, waktu kita berbagi, baik di mobil, di jalan, lagi ngapain, itu menjadi pembelajaran-pembelajaran sih, yang anak-anak bisa belajar karena kita yang berbagi dengan mereka. Tentunya saya selalu mengajak keluarga juga punya Bible time sendiri ya, membaca firman, ngobrol, doa sama-sama.
begitu. Selalu memuji yang positif, jangan nunggu jelek baru dimarahin. Saya selalu bilang kalau lihat anak-anak menolong orang tua dipuji, gitu. Jangan nunggu dia nggak nolong baru dimarahin, gitu. Oke, waktu kita di bawah 1 menit nih. Jadi paling nanti kita atur lagi waktu untuk ngobrol sama Bu Leoni, kalau Bu Leoni punya waktu. Tapi saya pribadi banyak hal yang bisa saya dapatkan dan saya pikir Bapak Ibu juga banyak hal yang bisa didapatkan hari ini kaitan dengan tingkah laku adalah manifestasi dari hati yang berdosa. Itu kan penekanan pembahasan hari ini. Kita bersyukur di dalam beberapa menit penyampaian yang telah disampaikan oleh Ibu Leoni, banyak hal yang saya pikir dan saya yakin setiap kita mendapatkan berkat di situ. Dan biarlah kita terus menggumulkan dan terus berperan sebagai orang tua yang mendidik anak-anak kita, berperan sebagai guru yang mendidik siswa-siswa kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.